Ibu semuanya. Alhamdulillah, puji besar syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi atau aksi nyata modul 1.4 itu budaya positif dengan saya sendiri Ali Saiful Mila di calon guru penggerak angkatan 8. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad SAW. Mohon izin Bapak Ibu, izinkan saya ingin melakukan diseminasi ataupun implementasi dari aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di program guru penggerak ini itu sebenarnya ada 3 paket modul ya. Jadi ada paket modul 1, 2, dan 3. Nah, alhamdulillah selama menuju ke 3 bulan ini ya saya sudah mulai masuk ke modul 1.4 itu tentang budaya positif. Nah, kalau mengenal tentang budaya positif mungkin ini sesuatu yang tidak asing lagi gitu ya untuk kita semuanya, dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan implementasi atau aksi nyata di kelasnya masing-masing, baik itu mungkin secara personal ataupun secara kelompok dengan peserta didik. Nah, saya hanya ingin menguatkan saja dan memberikan sebuah pengalaman dari pembelajaran modul 1.4 ini. Nah, saya juga sebenarnya Bapak Ibu di poin-poin di aksi nyata budaya positif ini memang sebenarnya ini adalah suatu kegiatan yang memang sudah kita lakukan, akan tetapi mungkin kadang-kadang yang kita lakukan itu apakah secara teoritis itu sudah sesuai ataupun tidak gitu ya. Nah, dengan mengikuti program guru penggerak ini mungkin sedikit saya diingatkan bahwa misalkan langkah-langkah atau aksi yang sudah dilakukan terhadap budaya positif ini meskipun secara pribadi itu benar, tapi mungkin secara teoritis itu ada yang masih kurang tepat ya, seperti itu. Nah, di sini di modul budaya positif yang modul 1.4 ini nanti akan ada 6 materi, yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas, dan kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol sebagai guru. Kemudian yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi ya. Ini adalah penanganan terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, apa ini budaya positif? Nah, ini kalau secara teoritis Bapak Ibu, untuk budaya positif adalah sikap atau nilai kepercayaan dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Nah, mungkin hal-hal itu memang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya, terutama mungkin apalagi di sekolah kita. Itu kebetulan mungkin hadir di sini juga Pak Ilmi dari perwakilan kesiswaan, kemudian juga Bapak Ibu wali kelas yang telah hadir, bahwa minggu kemarin kan kita sudah merancang yang namanya akan diberlakukan buku poin ya Pak Ilmi ya. Jadi dari ini juga memang salah satu mungkin implementasi dari budaya positif yang akan kita lakukan. Nah, cuman mungkin nanti juga akan ada poin-poin yang memang nanti akan selaras dengan dokumen negatif atau positif poin yang akan kita implementasikan di sekolah atau di SMK 4. Nah, ini adalah budaya positif ya. Jadi ini secara teoritis ini adalah sebuah definisi dari budaya positif. Jadi intinya adalah motivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif ya. Baik mungkin kalau dari kegiatan-kegiatan yang bersifat positif.
Nah kemudian ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang menurut Ki Hajar Dewantara ini merupakan bapak pendidikan ya, pakar pendidikan, mengartikan disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri. Ya, jadi ini sebagai modal ataupun sebagai disiplin itu adalah sebagai aktualisasi dari untuk mengontrol diri apakah kita itu melakukan hal yang positif ataupun tidak ya seperti itu. Nah kemudian juga belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Jelas ya dengan sikap disiplin di sini mungkin ada satu tujuan ya itu yang mulia. Nah tujuan mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut adalah sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah ini sebenarnya selaras Bapak Ibu dengan tujuan dari kurikulum Merdeka saat ini itu dengan profil pelajar Pancasila ya. Nah jadi mulai dari bagaimana dan bertakwa ya dan berakhlak mulia itu adalah mungkin salah satu dimensi dari profil Pancasila. Kemudian berkebinekaan global ya, kemudian apa lagi ya mandiri, kemudian bergotong royong gitu ya, kemudian berpikir kritis ya benar kritis ya. Jadi selaras Ibu, nilai-nilai kebajikan ini sangat selaras sekali dengan yang sekarang lagi digaungkan tentang profil pelajar Pancasila ya. Mungkin kenapa sekarang mungkin ada lagi P5 atau profil pelajar Pancasila itu untuk menguatkan mungkin peserta didik dari segi sikap mungkin ya, baik sikap, pengetahuan ataupun keterampilan ya seperti itu. Nah di sini untuk disiplin positif ya. Jadi yang pertama adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan tadi nilai-nilai kebajikan ya. Jadi ini adalah fungsi dari disiplin positif. Nah kemudian juga ya disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan ya. Nah jadi maksud mengontrol diri di sini, jadi itu jangan sampai mungkin ketika peserta didik berperilaku ya atau bersikap itu mereka itu tahu ya mampu mengontrol diri bahwa apa yang harus dilakukan itu apakah itu bersifat negatif ataupun positif ya seperti itu. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan tujuan atau hukuman ya. Jadi kita juga harus menguatkan kepada peserta didik bahwa ketika budaya positif ini, ketika sikap disiplin positif ini, yaitu memang harus muncul dari hati dan kesadaran peserta didik ya. Jadi jangan jangan ada istilah itu akibat paksaan ataupun ujian dan hukuman. Misalkan si A karena dipaksa jadi positif. Nah itu jangan memang itu salah satu upaya, tapi lebih baiknya itu adalah muncul dari keinginan diri sendiri ya seperti itu. Apalagi ujian dan hukuman nanti akan kita bahas ya tentang ujian dan hukuman ya. Nanti akan ada hal yang menarik ya di ujian atau hukuman. Nah ini adalah salah satu disiplin positif ya yang sudah saya implementasikan sebagai aksi nyata ya. Misalkan ya mungkin Bapak Ibu juga ini wali kelas juga mungkin ya dari kesiswaan ya dari semua warga sekolah ya. Ini mungkin kita selalu melakukan disiplin positif ya, misalkan dengan melakukan sholat duha berjamaah ya itu di pagi gitu ya. Ini salah satu mungkin program sekolah ya yang juga selaras dengan program Jabar Masagi ya. Kemudian selain itu juga meskipun mungkin saya selalu mengawasi juga ikut terlibat ya wali kelas, itu kan ada program yang memang program ya kalau di program di sekolah kita yaitu adalah
yaitu dari program selaras dengan program Jabar Masagi ya. Ya kenapa memilih Botram ya karena di kurikulum Jabar Masagi itu mengharuskan apa sih kearifan lokal gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan dulu yang bersifat positif gitu ada nilainya itu harus ditumbuhkan kembali gitu ya seperti itu. Ya sekolah kita memilihnya yaitu adalah misalkan sholat duha ya pagi, kemudian juga Botram ya, dan ini bukan hanya harus kita kuatkan juga ke peserta didik bahwa ini itu bukan hanya dilakukan di sekolah, akan tetapi ini harus juga mampu diimplementasikan di masyarakat ya seperti itu. Jadi sholat duha meskipun di kita itu mungkin hanya terbatas hanya hari Selasa gitu ya, Rabu, Kamis ya, maka ya tetap harus kita memberikan penguatan untuk peserta didik bahwa disiplin positif yaitu harus tetap dilakukan di setiap hari gitu ya, dan dimanapun itu kalian berada ya seperti itu. Karena kan banyak ya, jadi nilai-nilai atau ya disiplin positif yang bisa dibangun dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya misalkan mungkin dengan program yang diimplementasikan oleh pihak sekolah, yaitu misalkan ya kan ada kan di sana ada nilai religiusnya gitu ya, kemudian nilai kebersamaannya gitu ya, ketertibannya gitu ya, nah, itu ada nilai-nilai seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Nah ini adalah bagian dari implementasi dari disiplin positif. Nah kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ya. Nah di sini dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas ya atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu yang terjadi. Ya, dan ini memang salah satu permasalahan ya Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena mungkin karena di kita mungkin ya dengan letak geografis, latar belakang peserta didik gitu ya, dari dari setiap wilayah ya tentu saja mungkin mereka membawa latar belakang masing-masing ya seperti itu. Nah kemudian juga untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Nah ini ya permasalahan kita ya, kadang-kadang saya secara pribadi juga ya mungkin ketika mungkin ada siswa yang bermasalah, ada langkah-langkah yang memang dulu itu dilakukan berbentuknya hukuman atau konsekuensi ya. Sebenarnya mungkin secara secara arahan itu tidak boleh, dan nanti mungkin ya setelah mempelajari mungkin ya sedikit-sedikit lah bisa merubah pola-pola tersebut itu sehingga sesuai dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Jadi misalkan ya tidak boleh sebenarnya ketika peserta didik melakukan suatu kesalahan ya itu langsung saja diponis misalkan bahwa kamu itu seperti ini gitu ya, sebenarnya secara teoritis itu seperti itu, dan memang ya saya secara pribadi juga ya sering melakukan hal itu ya, cuma mungkin dengan mempelajari tentang budaya positif ini ada sedikit mungkin rem lah yang untuk melakukan hal tersebut. Nah kemudian apa itu restitusi? Ya, ini adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya nanti akan dipelajari tentang segitiga restitusi ya. Jadi bagaimana nanti penanganan permasalahan yang memang sesuai dengan teoritis nanti, yaitu nanti ada istilah restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ya seperti itu. Dan setelah melakukan kesalahan mereka itu akan kuat ya. Jadi maksudnya akan kuat bahwa apa yang mereka lakukan itu benar-benar salah gitu ya seperti itu, dan mereka itu akan memperbaiki lagi ke arah yang lebih baik. Nah kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah di sini ya
Apa saja? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ya, nah, ini adalah motivasi, itu adalah perilaku manusia. Nah, kemudian, ini yang paling penting ya Bapak Ibu, ya terutama mungkin baik untuk guru mata pelajaran ataupun untuk wali kelas, yaitu adalah tentang keyakinan sekolah atau kelas ya. Nah, di sini jadi patut sebenarnya sebelum melakukan proses pembelajaran ya, apalagi di awal pembelajaran ya ini, karena kita mulai masuknya di awal tahun pelajaran ya. Nah, sebenarnya setiap guru itu harus membuat keyakinan kelas ya atau keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah, saya yakin dengan apa yang sudah kita diskusikan ya minggu kemarin tentang penerapan negatif dan positif poin itu sudah jelas memang ya. Nah, tapi ini keyakinan kelas yang sering kita abaikan Bapak Ibu. Ya, di mana adalah nanti isinya yaitu adalah tentang komitmen ya atau kesepakatan kelas ini. Keyakinan itu adalah seperti sebuah kesepakatan kelas. Ya, jadi bagaimana ya supaya apa? Supaya pembelajaran itu efektif gitu ya seperti. Jadi harus ada keyakinan kelas. Apa saja poin-poin dari keyakinan kelas ini? Yaitu adalah yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah. Ya, itu dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ya, jadi ini sebuah komitmen sebenarnya, jadi kesepakatan kelas. Dan perlu dicatat Bapak Ibu bahwa dalam menyusun keyakinan kelas ya, ini perlu diperhatikan, itu harus menimbulkan kalimat-kalimat positif. Ya. Jadi apakah bebas untuk kalimatnya? Tidak Bapak Ibu ya. Jadi itu harus memunculkan kalimat-kalimat positif. Ya, misalkan jangan seperti misalkan apa? Coba di kelas 11 TKJ 3 misalkan. Ini kita kesepakatan kelasnya ini mau apa misalkan ya, seperti itu. Nah, itu harus disepakati dan itu memang harus disesuaikan dengan kesiapan dari semua peserta didik. Jadi kita harus mengakomodir. Nah, misalkan apa yang pertama kesepakatan yang harus kita sepakati, misalkan yang sudah kita terapkan misalkan di jurusan. Ya, jadi ketika masuk praktek misalkan ya, misalkan wajib menggunakan seragam ya praktek ya seperti itu. Ya silakan ya. Kemudian yang lainnya apa? Misalkan Pak ketika praktek misalkan boleh membawa air minum misalkan ya. Itu dan kita sebagai guru ya sebagai pendidik juga harus mengakomodir masukan-masukan dari peserta didik, akan tetapi harus menggunakan bahasa-bahasa yang memang positif ya seperti itu misalkan. Jadi kita harus mengakomodir semuanya Bapak Ibu. Jadi jangan satu arah gitu ya. Jadi tidak bisa ketika kita membuat sebuah kesepakatan kelas misalkan ya. Jadi kumaha kurang misalkan ya kalau bahasa Sundanya yang penting kita yang mengeluarkan sebagai guru tidak bisa. Jadi kita harus harus berkolaborasi dengan peserta didik ya, dan diarahkan ya nanti itu kata-katanya itu bersifat positif ya seperti itu. Nah, itu memang ya ini yang sering kita lupakan ya, padahal ini bisa saja sebagai acuan ya. Ya saya yakin kalau memang di setiap mata pelajaran atau guru misalkan ya sudah menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ini akan terciptanya pembelajaran yang efektif ya seperti itu. Nah seperti ini saya kemarin ya, ini designasi saya kemarin di kelas 11 TKJ 3 ya
Saya kemarin menggunakan Jamboard ya. Jadi sebagai untuk menuangkan keyakinan kelasnya saya gunakan Jamboard aplikasinya. Jadi silakan ya, kamu maunya kesepakatan kelasnya seperti apa misalkan ya. Ada yang saya, Pak, ya seperti tadi Pak, boleh nggak kalau misalkan bawa air minum ya, silakan disepakati misalkan. Boleh nggak, silakan kamu tuangkan di Jamboard misalkan. Kebanyakan boleh ya, tapi ya kita diperhalus ya bahasanya ya, boleh misalkan, tapi dengan alasan dengan alasan mungkin penyimpanan air minumnya mungkin jangan mendekati peralatan elektronik misalkan seperti itu ya. Jadi diperhalus dengan kata-kata positif ya seperti itu. Jadi nanti akan muncul satu kesepakatan yang memang sudah disepakati oleh semuanya. Jadi intinya jangan salah Bapak Ibu ketika kita membuat sebuah kesepakatan kelas ya seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga ya pasti ya ketika pertemuan pertama itu kan ada kesepakatan kelas ya seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah kebutuhan dasar manusia ya. Nah, di modul 1.4 ini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, sebenarnya mungkin ini pernah oleh salah satu teman kita ya, Aceng. Ya ini dijelaskan tentang 5 kebutuhan manusia menurut Maslow ya seperti itu. Dan ini mungkin juga sebagai untuk menggali ya bahwa teknik-teknik untuk mengimplementasikan budaya positif ya. Yang pertama mungkin ini adalah mungkin gambaran ya. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kesenangan, kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian adalah kebutuhan kebebasan. Karena yang mungkin ya sama Pak Aceh ya ini ya di kegiatan upacara pernah disampaikan ya tentang 5 kebutuhan manusia menurut Maslow ya seperti itu. Nah ini yang pertama ya, misalkan kebutuhan bertahan hidup. Nah ini kalau nggak salah ini tentang kebutuhan yang bersifat fisiologis ya. Misalkan kesehatan, rumah primer ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga makanan gitu ya. Itu kebutuhan biologis ya sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan ini juga tetap ini akan mendukung terhadap implementasi dari budaya positif. Kemudian kebutuhan untuk diterima, ya, ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Berikutnya adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok ya. Nah, ini mungkin kesosialisasi ya Bapak Ibu, mungkin kebutuhan untuk diterima ya seperti itu. Nah kemudian kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Nah ini mungkin identiknya ke kompetensi Bapak Ibu ya. Jadi ini ke kompetensi. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi tampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri ya seperti itu. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan pilihan. Ini kebutuhan untuk bebas ya, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan ini mungkin juga sama ya, ini bagian dari penunjang dari implementasi budaya positif ya. Ini kebutuhan akan pilihan itu tetap kan yang namanya peserta didik itu masih membutuhkan suatu arahan ya dari kita ya. Jadi sebuah arahan. Jadi jangan sampai mereka itu memilih hal yang salah ya, bahkan jalan yang salah. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah sebenarnya sudah diterapkan ya di kelasnya masing-masing. Nah kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang ya. Ini adalah kebutuhan
akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan, Bapak Ibu ya. Ya, kemudian dasar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah ini ya yang sering yang harus memang PR buat kita adalah bagaimana caranya ketika di kelas ya. Jadi ketika di kelas ini kita menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan ya seperti itu. Tapi menurut mungkin survei ya, pembelajaran yang menyenangkan itu sebenarnya bukan berarti hanya konteksnya itu adalah dengan materi-materi seperti praktek saja sebenarnya ya. Ya, termasuk mungkin yang teoritis itu juga bisa menyenangkan ya, tergantung mungkin kita yang akan membawa atau arah proses pembelajaran itu mau dibawa kemana ya, termasuk mungkin terhadap lingkungan belajar ya seperti itu. Dan kalau Pak Ustadz kami agama terkait di kelas gitu ya. Ya nanti kan kadang-kadang harus di masjid ya gitu ya seperti itu. Kemudian di lapang gitu ya, di luar kan seperti itu. Ya, belajar siswa untuk misalkan menikmati keindahan alam ya. Itu kan PHI itu ya. Itu ya itu bagian dari syukur kan ya. Bahkan kemarin saya kuatnya di matematika ya Pak Aep sedang diskusi. Saya nanti untuk untuk menimbulkan proses pembelajaran yang menyenangkan, ada materi-materi yang memang nanti akan kita itu akan di luar gitu ya. Contoh menghitung misalkan menghitung ya luas tanah gitu ya seperti itu atau seperti tadi untuk memisahkan yang ini misalkan materi yang kemarin Pak Ayah misalkan sedang siswa disuruh ngambil daun 10 misalkan ya. Nah, kemudian dihitung misalkan nanti dirata-ratakan misalkan dari pohon itu mungkin berapa daun lebarnya berapa itu mungkin materinya mungkin seperti itu. Jadi ini kebutuhan untuk merasa senang dan ini di proses pembelajaran juga ini harus diterapkan dan mudah-mudahan ya dengan nanti konsep pembelajaran teaching factory, karena teaching factory adalah bagian dari model pembelajaran ketika siswa diajak terlibat keluar misalkan ya. Nah itu juga sama ya karena menurut saya pembelajaran yang menyenangkan itu juga merupakan bagian untuk memotivasi siswa itu untuk bisa lebih berkembang ya. Nah ini adalah kemudian motivasi pelaku manusia ya. Jadi kenapa perilaku manusia harus dimotivasi? Yaitu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ini yang sering kita abaikan ya, bahkan saya sendiri juga sama ya. Jadi di mana sebenarnya posisi kita itu sebagai guru ya. Jadi ada 5 kontrol Bapak Ibu menurut teori tentang posisi kontrol kita sebagai guru ya, seperti itu. Itu yang pertama, apakah kita sebagai penghukum ya. Kemudian apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah kita sebagai teman, pemantau, ataupun yang terakhir adalah sebagai manajer? Ya, ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Ya, jadi di mana Pak Ustadz itu posisinya? Ya, ketika mungkin bersama dengan peserta didik misalnya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, misalkan udah saya rangkum di sini. Nah, ini adalah posisi kontrol seorang guru. Ya, seorang penghukum
bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ya. Itu ya, jadi tak bisa yang kita juga membuat salah ya langsung ya dipukul misalnya ya, kayak gitu jangan seperti itu nanti ya. Nah berarti letak kayak gitu berarti dalam posisi sebagai penghukum ini ya, ini perlu Bapak Ibu ya kita pahami ya. Dan kadang-kadang ya kata saya juga ya, kita itu ya setelah mungkin ya ini salah satu bagian pembelajaran saya di guru penggerak itu memang sedikit-sedikit ada kontrol diri ya Bapak Ibu setelah mempelajari modul ini. Oh berarti salah di kamar itu gitu ya ketika saya melakukan hal ini gitu ya. Nah ini yang perlu dipahami. Terus sebagai penghukum, nah jadi itu mau fisik ya, ataupun verbal ya. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi ya. Kalau dulu mungkin Bu Haji ya, angkatan terakhir mungkin angkatan saya Bu Haji ya, di era 91 yang mungkin guru-guru itu di sini mungkin letaknya di sebagai penghukum ya, betul ya. Ketika mungkin saya di kelas 3 misalnya tidak bisa laraban gitu ya, tidak bisa perkalian, betul itu saya pernah sampai pembaris ya yang panjang misalnya ya, seperti itu ya, betul itu saya masih tahu itu gurunya dan masih ada ya hari ini juga betul. Dan itu memang salah satu, tapi anehnya pendidikan dulu itu memang menguatkan kita dan menumbuhkan karakter kita itu lebih baik ya. Ya, itu ya seperti itu. Nah, beda dengan sekarang ya. Nah, jadi kalau posisi kita di sini ini akan bahaya Bapak Ibu ya. Nah, bahkan awas Ibu, meskipun Ibu tidak melakukan ya, tapi Bapak Ibu mengungkapkan misalkan nih, kamu misalkan ya. Jadi, misalkan kamu selalu salah saja misalkan. Nah, itu adalah posisi kita sebagai penghukum ya. Kamu itu dikasih soal selalu salah misalkan ya, tidak bisa naik. Nah posisi itu ada tadi kan verbal kan ya, bisa menggunakan fisik, bisa juga sebagai verbal ya. Ada atau ya. Kemudian patuh ya aturan saya atau awas kamu. Nah itu adalah sebagai penghukum. Nah kemudian yang kedua Bapak Ibu, posisi merasa bersalah. Nah, awas ya, saya ini hanya mengingatkan saja dan mengevaluasi diri kita semuanya, posisi kita di mana gitu ya. Nah, ini membuat bersalah, misalkan biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya. Kemudian membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Misalkan ini, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, RKT adalah merasa pembuat merasa bersalah kita. Ya misalkan udah dikasih tugas ya, udah berapa kali Bapak memberitahu kamu misalkan ya, meskipun ya kata-kata itu disampaikan atau dilontarkan dengan kata-kata atau halus ya. Nah itu ya, itu jadi itu membuat merasa bersalah ya. Jadi kata-katanya halus gitu ya, tapi nah itu akan membuat si peserta didik itu bersalah gitu ya, seperti itu. Nah posisi teman yang ketiga, nah ini adalah posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan betapa berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif ya. Jadi merasa teman ya dengan peserta didik itu, misalkan guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang ya. Misalkan ini, ayo bantulah demi Bapak ya misalkan ya. Jadi ketika pembelajaran kamu itu jangan berisik ya misalkan ya, ayo bantu Bapak supaya lebih efektif pembelajarannya gitu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi mengaktualisasikan bahwa
guru itu ya jadi seolah mempunyai jasa terhadap peserta didik ya seperti itu. Ayo ingat tidak ada dengan bantuan Bapak selama ini misalkan yang mulai misalkan kamu Irnas ya, Bu siapa di 11 TK di sana teh? Irnas, kamu teh ingatnya karena bantuan ibu misalkan ya, kamu teh harus dinaikkan misalkan ya, seperti itu kan? Nah itu kan merasa bahwa posisi kontrolnya itu sebagai teman ya Bapak Ibu. Nah kemudian pemantau, memantau berarti adalah mengawasi. Nah di sini adalah pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ya. Nah misalkan, ketika ada permasalahan misalkan ya, apa yang telah kamu lakukan misalkan, terus ditanya lagi, tindak lanjut lagi, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Itu adalah sebagai pemantau ya seperti itu. Jadi peraturannya apa misalkan ya, jadi ya kita peserta didik ya. Misalkan itu dalam sisi mungkin ketika peserta didik melakukan suatu kesalahan. Nah kemudian ada manajer ya, posisi terakhir ini Bapak Ibu ya, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan studi. Dan nanti ini akan ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Nah di sini ya, nah di antara 5 posisi kontrol ini ya silakan Bapak Ibu mengevaluasi kalau kita itu posisinya di mana ya Ibu Dini, misalkan posisi kita dari 5 posisi kontrol ini ya, posisi kita terhadap peserta didik apakah sebagai penghukum, apakah membuat merasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Tapi dari 5 posisi kontrol ini ya itu yang lebih baik itu adalah sebagai manajer ya, dan kita harus berusaha sebagai manajer ya, sudah tidak ada lagi sebagai penghukum yang membuat merasa bersalah gitu ya, sebagai teman. Apalagi kadang-kadang kan kalau kita sebagai teman dengan peserta didik kadang-kadang ya gitu ya, istilahnya kalau bahasa Sunda ngalunyak sebenarnya gitu ya, karena bahasa teman. Jadi yang lebih baik dan di antara posisi kontrol ini adalah sebagai manajer ya. Nah manajer kan ini belum berbuat sesuatu bersama murid, misalkan tadi ya udah dijelaskan ya, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada dirimu murid ya. Nah kemudian segitiga restitusi ya, dalam penyelesaian masalah ini di poin terakhir ya, di poin ke-6 itu tentang segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu yang penting ya, yang hal yang menarik di modul 1.4 menurut saya ya, ini adalah di posisi terakhir, yaitu ada di penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Meskipun secara pribadi ya, saya juga ketika menangani permasalahan anak ya, awalnya mungkin ya, bahwa seolah-olah dia itu salah gitu ya, seperti itu ya. Padahal itu langkah yang memang salah. Setelah mungkin mengikuti program guru penggerak ini ya, sebagaimana saya jelaskan, jadi ketika mengetahui tentang teori-teori bahwa langkah saya itu memang ini salah dalam penanganan tadi, meskipun mungkin yang belum maksimal ya saya menggunakan di sini. Nah, itu guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, diantaranya 1. menstabilkan identitas ya, 2. validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ya. Nah, itu yang bertujuan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika ada permasalahan itu harusnya menerapkan 3 ini Bapak Ibu.
menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi divalidasi dulu, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya seperti itu. Jadi misalkan ketika ada siswa, misalkan tadi udah saya coba praktekkan, mungkin ya meskipun belum maksimal, nanti juga ada link YouTube-nya yang akan saya boleh nanti di share ya di grup yang koordinasi tentang bagaimana praktek dari segitiga restitusi ini, seperti itu. Jadi menstabilkan identitas dulu, gitu ya. Jadi kenapa misalkan kamu melakukan itu, misalkan ya. Nah kemudian juga validasi tindakan, apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar atau tidak menurut kamu, misalkan ya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan, yaitu silakan ketika kamu sudah melakukan itu, apa mungkin tahapan yang akan kamu lakukan, misalkan ya. Jadi mengarahkan, oh saya misalkan ingin berlaku ya, atau misalkan terjadi perkelahian iklan, misalkan ya, jadi saya akan minta maaf, misalkan ya. Nah, jadi mereka itu akan memunculkan solusi atau strategi yang sudah dilakukan. Saya pernah ini mohon maaf ya mungkin. Nah kemarin ke Ridwan ya, saudara Ridwan mungkin ini karena mungkin PKL-nya di sekolah ya kebetulan, kemudian sering telat masuknya ya, ternyata mungkin setelah ya divalidasi, kemudian distabilkan identitasnya, divalidasi, oh Pak karena saya tidak punya kendaraan, gitu kan ya. Kemudian juga dia sampai mungkin karena mungkin orang tua saya sudah meninggal, kayak gitu ya. Itu mungkin salah satu mungkin, dan kita harus menggali akar permasalahan yang terjadi. Terus bagaimana untuk selanjutnya supaya kamu tidak kesiangan, misalnya. Mungkin saya akan lebih bangun lebih pagi misalkan ya. Kemudian komunikasi dengan teman dekat yang satu jalur ya, seperti itu misalkan untuk ikut ke sekolah. Nah, kemudian juga di kelas berapa sih kemarin deh? Di kelas itu PKJ 2 ya. PKJ Ahmad, PKJ Ridho Ahmad TKJ 1. Yang MPK, yang TKJ 1 ya. Itu karena kemarin pas program tidak membawa nasi ya, itu ya itu ya. Faisal itu ya yang MPK ya. Nah, itu. Jadi distabilkan dulu kan, divalidasi dulu, distabilkan dulu. Kamu kan anggota MPK ya. Tahu kan kamu dengan program sekolah sekarang dengan Jabar Mas Hagis. Jadi dikuatkan lagi. Kenapa kamu senang? Karena kenapa ya sudah seperti itu ya. Bahkan selain Faisal juga ada apa, saya ditinggal oleh orang tua ke ke Bandung ya, pas mau ke Medicom bukan itu keasak-asak ya, jadi nasinya tidak matang-matang Pak. Udah dilihat sama waktu udah jam 7 kurang 10 menit. Nah itu kan ya, kalau kita misalkan ngejasnya udah kamu misalkan push up gitu kan, ya itu ada kesalahan gitu kan. Jadi coba divalidasi dulu Bapak Ibu ya, ketika siswa itu melakukan kesalahan ya, kemudian dikuatkan ya, kan ada solusinya ya. Terus kamu ketika besok misalkan ya, minggu besok lagi sama seperti orang tua kamu seperti itu, apa mungkin yang akan kamu lakukan? Pak Cenan, saya mau beli kuras atau berbut gitu ya. Yang penting saya bisa ikut buat senang. Ya itu kan kembali lagi kan ya, distabilkan, kemudian divalidasi dan keyakinan. Dan ini juga mungkin yang terakhir kemarin ya, saya menerima mungkin sama Pak Fikri ya. Itu mungkin tentang permasalahan PKL ya. Ini mungkin ya, karena mungkin ada siswa yang memang HP-nya disita ya sama pihak industri. Kan kita validasi Pak ya kemarin. Ditanyakan dulu kenapa alasannya, kemudian kamu apakah itu tindakannya salah gitu ya. Akhirnya mengakui ya, sempat mungkin melibatkan orang tua untuk datang ke sana awalnya gitu, tapi coba setelah divalidasi gitu ya. Kemudian juga
tanyakan keyakinan ya akhirnya juga menerima ya seperti itu. Nah ini mungkin aksi-aksi nyata saya dalam tentang mungkin di posisi kontrol atau seorang guru. Tentang di segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ini silakan Bapak Ibu ya nanti diterapkan ya Bapak Ibu. Kita sama-sama untuk mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu dalam menangani. Dan saya yakin ini saya di kelas juga ya, bukan hanya mungkin tugas kesiswaan gitu ya, tugas wali kelas, tugas mungkin jurusan, ya tugas semua guru. Saya yakin di kelas itu anak-anak itu variatif ya, ketika mungkin mengikuti proses pembelajaran. Saya yakin itu pasti variatif siswa-siswa kita itu, termasuk di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kan di budi ini misalkan ada yang berantem, siswanya tidak menerima, dicontek misalkan, ya itu kan permasalahannya loh itu Bu. Ya, coba kan divalidasi itu kan seperti itu. Nah ini adalah berikut mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Saya seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi pelaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, fungsi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya, seperti itu. Apa ini keterkaitannya Bapak Ibu? Ya, ini saya coba meresum yang keterkaitan pembelajaran budaya positif dengan 3 modul yang sudah saya pelajari ya. Di modul 1 ada filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Nah, kemudian yang kedua nilai dan peran sebagai guru penggerak. Kemudian yang ketiga adalah visi guru penggerak atau prakasa perubahan. Nah, keterkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu adalah pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi ini memang ada keselarasan ya antara modul 1.4 dengan modul 1.1. Dan apalagi nilai keterkaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah menguasai tentang 5 nilai ini. Ya, cuman yang sering kita abaikan adalah reflektif Bapak Ibu. Secara pribadi ya saya ketika pendampingan individu juga ya apa sih kekurangan mungkin paling selama ini ya itu apa dinilai dan peran guru penggerak itu saya tidak menguasai dengan konsep reflektif ya. Jadi reflektif itu Bapak Ibu ya jadi refleksi gitu ya ini. Jadi ketika kita melakukan proses pembelajaran itu harus reflektif Bu, melakukan refleksi baik mungkin ke siswa ataupun ke teman sejawat. Jadi ulah merasa bahwa ngajar kita itu sudah benar Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya harus sekali-kali kita itu memerlukan refleksi dari teman sejawat. Misalkan saya ke Pak Fikri ya tolonglah cermati mungkin amati ketika proses pembelajaran saya apakah sudah sesuai ataupun tidak. Ataupun ke peserta didik juga seperti itu Pak. Bapak Ibu mungkin boleh di akhir pembelajaran itu kita meluangkan waktu misalkan ya refleksi, misalkan ada peserta didik bagaimana anak-anak untuk hari ini pembelajarannya misalkan menyenangkan gitu ya, atau membuat ngantuk misalkan kan ya, atau apa yang harus diperbaiki misalkan. Nah itu adalah bagian dari refleksi. Dan itu memang saya secara pribadi juga memang ya dari awalnya mungkin sulit untuk menerapkan itu ya. Jadi kita itu jangan sampai bahwa orang teh dah benar ya orang teh itu ya ngajar teh tidak bisa seperti itu. Jadi tetap kita
harus menerima umpan balik dari rekan sejawat ataupun dari poin terpenting adalah peserta didik. Dan budaya positif yang terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Mungkin poin pentingnya di keyakinan sekolah mungkin dengan akan diluncurkannya negatif dan positif poin. Ya, kita juga harus mendukung Bapak Ibu tentang program itu ya. Tapi kalau kita sudah tidak mendukung ya berarti tidak akan bisa dijalankan dengan baik. Meskipun nanti ya punten ya Bapak Ibu wali kelas nanti juga ya, saya sempat berbicara dengan Bapak Ibu ya. Jadi bahwa penerapan positif dan negatif poin itu memang nanti akan memerlukan tenaga ya yang ekstra ya Pak Ibu ya dari setiap wali kelas nanti. Dan itu juga harus didukung ya oleh semua warga sekolah termasuk Pak Fikri ya. Saya juga nanti meskipun bukan wali kelas ya tetap ya kita juga punya kewajiban untuk mengontrol kondisi kelasnya ya. Tapi mungkin saya di jurusan dengan Bu Emma gitu ya, tapi akan melakukan koordinasi atau kolaborasi ya tentang penerapan mungkin kesepakatan atau keyakinan sekolah ini ya, seperti itu. Jadi insya Allah kalau kita kolaborasinya baik itu akan tercipta sekolah yang memang kondusif dan berkualitas. Kemudian apa keterkaitannya dengan visi guru penggerak? Nah, ini salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Nah, di sini sebenarnya ini saya hanya menyampaikan saja. Jadi sebenarnya juga Bapak Ibu kita itu sebagai guru itu harus punya misi, ya. Bukan saya saja sebagai guru calon guru penggerak, tapi Bapak Ibu guru juga sama ya harus mempunyai visi dan prakarsa perubahan, ya seperti itu. Jadi apa misinya Bapak Ibu teh? Ya misalkan terwujudnya, misalkan ya peserta didik gitu ya, yang aktif, kolaboratif, misalkan ya bertanggung jawab, disiplin gitu ya, unggul dan bisa berdaya saing secara global misalkan di pelajaran bahasa Inggris kalau guru ini misalkan visi ya itu ya visi. Kemudian prakarsa perubahannya itu apa langkah-langkahnya? Nah, itu nanti ini harus banyak ya, mungkin kalau boleh mungkin di pendampingan kemarin sama Pak Fikri ya ikut ya tentang bagaimana menyusun alur wajah ya untuk prakarsa perubahan ya. Nah ini harus sebenarnya dan visi tersebut itu harus memang selaras dengan visi sekolah ya seperti itu. Jadi harus selaras dengan visi sekolah. Jadi ulang kemauan sekolah misalkan ke kanan ya. Nah ini guru-gurunya membuat visinya ke kiri, itu bahaya itu ya. Nanti akan terjadi miskomunikasi nanti. Jadi tidak akan ada ujung benarnya nanti ya. Untuk ya, itu kan kita kan cakap berim tak ya. Jadi visi Bapak Ibu guru harus mendorong ke arah sana ya, ke cakap berim tak. Nah kemudian apa sih hal yang menarik Bapak Ibu? Nah di sini hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Nah di sini ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketetapan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan bersifat ego. Ya, paham Bapak Ibu? Contohnya misalkan ini, Pak Fikri masuk ke kelas misalkan ya kuis misalkan, ya silakan dikasih hadiah misalkan ya. Nah itu ya, nah sebenarnya hal-hal yang seperti itu kalau dilakukan sering Pak Fikri ya itu juga tidak baik ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak baik, itu akan akan berdampak kurang baik bagi murid ya, bukan tidak baik, akan berdampak kurang baik ya. Kurang baik diantaranya dapat merusak hubungan ya. Contoh misalkan Bapak Ibu
Pak Fikri misalkan ketika masuk ke kelas misalnya kuis misalkan kuis kita yang nilainya besar dikasih permen misalkan jam 1 jam kedua Bapak Ibu. Boleh. Akan tetapi tetap Ibu ya jangan sampai ya seperti itu ya. Jadi misalkan di ketika jam 4 Pak Ustadz masuk pelajaran PAI misalkan ya Bapak Ibu tidak melakukan itu, ya nanti itu akan ada kesenjangan Pak posisinya. Betul. Nah itu maksudnya Bapak Ibu ya. Ya jadi meskipun itu akan melekat Bapak Ibu, saya pernah dulu itu seperti itu Pak. Ketika kita kuis misalkan yang nilainya besar misalkan ya, yang bisa menjawab itu dikasih reward misalkan ya, itu akan membekas bahwa pelajaran Pak Ali misalkan ya harus misalkan ya itu sudah selalu ngasih reward misalkan, atau pelajaran Pak Asep ngasih reward, nah itu pelajaran Pak Ibu Diniman itu cina begitu minimal misalkan ya seperti itu ya. Nah itu jadi akan ada apa? Akan ada. Nah itu maksudnya mengurangi apa? Ya, jadi kurang baiknya itu seperti itu sebenarnya. Ya, jadi juga akan merusak hubungan ya seperti itu. Ya, jadi kan nanti peserta didik juga nanti kan bisa menilai Bapak Ibu. Ya, meskipun secara itu ini hal yang menarik menurut saya. Jadi pemberian penghargaan saja ketika dilakukannya ya tidak sesuai, ini akan merusak tentang kualitas semua. Jadi akhirnya mungkin contohnya seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami mungkin ya. Menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Bahkan ya sudah bersifat menghukum. Nah kemudian, di sini bagaimana sih perasaan saya ketika mempelajari modul di 1.4. Nah ini ya perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah ya. Nah kemudian Bapak Ibu, nah itu mungkin untuk pemaparan dari saya. Mungkin silakan dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau kita masuk ke sesi diskusi ya. Jadi silakan apabila mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan budaya positif ya. Terkait dengan budaya positif. Ya silakan Pak. Mungkin yang pertama yang mau saya tanya itu mengenai kata-kata kebajikan universal. Ya, betul kan saya baru dengar kata-kata kebajikan universal, dan mungkin bisa dijelaskan nilai-nilai inti kebajikan universal itu seperti apa? Ya, apa yang menjadi indikator bahwa itu istilah kebajikan universal. Karena pemahaman saya universal itu makin luas gitu ya. Luasnya itu seperti apa gitu kan? Saya masih bingung gitu. Nah, terus yang kedua, untuk kesepakatan kelas itu ya. Apakah kesepakatan kelas itu dibuat satu kali tapi terus diulang-ulang? Apa bisa berubah gitu? Kesepakatan itu apa memang harus sesuai dengan kondisi di lapangan misalnya? Berarti kalau mungkin untuk penerapan kesepakatan kelas. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya terima kasih Pak Fikri ya. Jadi saya rangkum tadi 2 pertanyaan. Jadi yang satu adalah mungkin kata-kata kebajikan ya Pak. Nah itu intinya kata-kata kebajikan di sana itu tidak lepas. Tadi saya sudah jelaskan dari yang kelima ya. Jadi profil pelajar Pancasila ya seperti itu. Jadi ya kata-katanya mungkin yang positif Pak. Ya yang
tertuang mungkin di profil pelajar Pancasila. Secara teoritis itu ada 6 ya nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah seperti mungkin ini di profil pelajar Pancasila ada beriman bertakwa, mungkin ya kata-katanya yang sesuai dengan itu Pak. Ya nilai-nilai kebajikannya beriman dan bertakwa, mandiri, benaran kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ada lagi menurut Ibu ya Ibu berbayar program toleransi, rasa hormat, integritas, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ya mungkin seperti itu Pak Fikri ya untuk nilai-nilai kebajikan. Banyak sebenarnya, jadi ya, silakanlah. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya ini masih banyak Pak. Dapat dipercaya, lurus hati, ini dengan nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang positif ya Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan secara universal ya. Itu yang saya mau tanyakan mungkin kalau ada pemahaman kita pasti banyak gitu kan. Ya. Selain kebajikan itu ada yang lain. Ya, ini diantaranya ini Pak dengan apa? Dengan nilai kebajikan ada dari versi 6 institusi atau organisasi Pak. Jadi peduli, empati, suara hati, kemudian kontrol diri, rasa hormat ya, kebaikan itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah kemudian yang tadi juga kemudian mungkin pertanyaan ke-1 udah ya Pak ya. Nah kemudian di pertanyaan kedua ya, jadi tentang kesepakatan kelas. Jadi silakan untuk kesepakatan kelas Bapak Ibu ya itu untuk disepakati sebenarnya apakah itu mau berlakunya misalkan 1 semester misalkan itu boleh silakan, apakah itu mau 1 tahun pelajaran juga boleh misalkan. Pak apakah di tengah-tengah misalkan mau direvisi boleh silakan Bapak Ibu ya, asalkan disepakati oleh semua peserta didik seperti itu. Oh kemarin ada yang lupa misalkan ya, ada kesepakatan nih ya, yang lupa misalkan ya, yang keberpihakan kepada peserta didik tidak dituangkan kesepakatan itu misalkan ya, nah itu boleh direvisi Bapak Ibu, jadi silakan ya, jadi itu fleksibel ya. Akan tetapi esensi dari kesepakatan kelas itu harus tertuang, yaitu adalah kata-kata yang bersifat positif ya. Untuk dia misalkan ada kata-kata yang negatif ini ya, misalkan apa seperti contohnya tidak boleh tidur misalkan itu ya, tidak boleh tidur kan itu kan kata-katanya kurang positif ya, ya betul nggak Bapak Ibu ya, kurang positif ya. Nah misalkan apa ya, jadi harus menghargai, saling menghargai dalam proses pembelajaran misalnya ya. Nah seperti itu, jadi katanya diperhalus ke kata-kata yang bersifat positif, konsentrasi ya sepakat untuk konsentrasi dalam proses pembelajaran. Atau Bapak Ibu mau ice breaking misalkan ya, ice breaking boleh silakan disepakati ya, misalkan ice breaking boleh ya, seperti itu ya. Itu mungkin itu membuat kesepakatan kelasnya. Berarti kalau misalkan kita ketemu 5 kelas harus semuanya apa tiap kelas beda, atau biar salah satu saja misalkan harus seluruhnya 5 kelas yang kita samakan apa beda-beda ya. Oke Pak Haji, terima kasih ya. Jadi apakah kesepakatan kelas itu satu untuk semua gitu ya Pak Haji ya, atau mungkin di setiap kelas? Nah ini Pak Haji, jadi kesepakatan kelas itu memang berlaku hanya untuk kelas itu saja ya, jadi disesuaikan dengan ya karakter kelas kelas dan juga karakter peserta didik di sana seperti itu. Jadi tidak boleh kita kesepakatan kelas hanya misalkan untuk kita buat kesepakatan kelas di TKJ 1 misalkan diterapkan di 2, 3 dan 4 ya, seperti itu. Ya, jadi tetap harus kita menyepakati apa kesepakatan kelas yang ada di kelas tersebut ya, seperti itu. Itu jadi tidak berlaku satu untuk semuanya ya kesepakatan kelas ya. Karena saya yakin ya setiap kelas itu punya karakter masing-masing ya, dan pasti yakin ya tidak sesuai kan dengan karakter peserta didik misalkan ya. Di sini misalkan Bu Haji
di kelas itu mungkin wajib pas ngajar hari Kamis, pas puasa semuanya misalkan ya kompak dan sunat bisa saja ya puasa saja ya puasa semuanya misalkan puasa sunat wajib menerapkan misalkan jangan minum kan tidak ya tidak itu kan ya tidak selaras kan makanya kesepakatan kelas itu harus disepakati oleh kelas tersebut ya. Oke itu mungkin ada lagi mungkin dari Pak Ustadz akan tahu. Oh, poin ini belum mungkin misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pembahasan belajar proses belajar itu kan harus menyenangkan ya, misalnya keluar dari kelas. Jadi mata pelajaran PKK kebetulan sekarang ada kantin STW ini. Proyek PKK itu salah satunya adalah penjualan pemasaran. Apakah boleh waktu pembelajaran PKK itu digunakan waktu misalnya 15 menit untuk ke kantin STW melakukan praktek penjualan, survei, bagaimana kira-kira waktu atau enggak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu Evi. Ya, betul Bu, itu sangat dibolehkan sekali Bu sebenarnya ya, asalkan mungkin ada koordinasi Bu. Ya, yang pertama mungkin koordinasi bahkan kan esensi dari kewirausahaan kan memang PKK itu kan ke sana arahannya ya. Seperti itu. Jadi boleh Bu, dibolehkan sekali ketika mungkin proses pembelajaran asalkan supaya siswa itu memang benar-benar merasa bahwa mereka itu senang dengan proses pembelajaran. Apapun itu strateginya, apapun itu tekniknya sebenarnya ya. Menurut teori jadi diperbolehkan itu ya ketika ibu misalkan meluangkan waktu ya untuk misalkan melakukan observasi ya Bu ya, observasi ke warung SPW misalkan untuk melakukan transaksi bagaimana transaksi penjualan misalkan ya, terus mau mengetahui tentang omset dan yang lain itu diperbolehkan sekali Bu menurut saya ya. Yang penting nilainya mungkin pembelajaran yang menyenangkan itu tadi yaitu tetap Bu ya, jadi yang penting adalah koordinasi dan strateginya itu harus lebih baik ya seperti itu. Jadi menurut saya sangat boleh sekali Bu, karena itu kan pembelajarannya real menurut saya. Jadi siswa itu bisa langsung mempelajari tentang program yang ada di SPW. Karena mungkin salah satu tujuan di SPW itu mungkin ya teorinya implementasinya kan di sana Bu. Ya, bahkan sekarang kan PKK itu kan tidak harus ke produk masing-masing kan ya, tapi esensinya kan siswa itu harus menjadi wirausaha ya seperti itu. Boleh Bu dilibatkan seperti itu. Ya ada lagi? Dilaksanakan juga di rumah kalau misalkan atau minggu ya misalkan kalau tidak sekolah. Nah, apakah itu perlu ada pengontrolan atau tidak? Misalkan kalau di rumah ada abdi pengajinya, ya. Nah, apakah itu kita sebagai guru perlu ada pengontrolan atau tidak? Kalau ada, gimana solusinya? Itu terima kasih ya Pak Ustadz ya, terkait mungkin tadi budaya positif yang sudah bukan sekolah kita ya, termasuk dengan sholat duha bersama ya di jam 1 misalkan. Nah, apakah itu harus ada kontrol? Ya memang sebenarnya ya memang itu lebih baiknya akhirnya di luar sekolah itu memang cukuplah mungkin dengan, karena mungkin tidak harusnya kalau ada kontrol harus ada instrumen kan ya Pak ya, seperti itu. Nah, langkah lebih baiknya mungkin di agama sebagai penilaian mungkin ya, itu juga dibuatkan instrumen seharusnya Pak ya untuk mengontrol apakah budaya positif ini bersifat kontinu atau tidak, meskipun kita itu tidak mengetahui apakah benar dilakukan ataupun tidak seperti itu. Karena kan
nilainya ya pembelajarannya itu adalah kenapa kita melakukan budaya positif supaya bisa diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tadi tidak, kalau sudah jadi budaya ya Pak, jadi budaya, jadi karakter awalnya kemudian jadi budaya ya maka ya tadi jadi yang diharapkan itu ketika peserta didik melakukan hal yang positif itu tidak ada paksaan sebenarnya ya, seharusnya itu timbul dari diri sendiri. Bahkan saya selalu menyampaikan ya kamu itu kan program sholat duha itu jangan dilakukan hanya di hari-hari tertentu saja, jadi silakan ya kamu implementasikan ya hasil dari penerapan budaya positif di sekolah itu, implementasikan ke ke masyarakat ya atau ke lingkungan sekitar ya seperti itu. Nah, itu mungkin Pak Ustadz ya. Ya untuk mungkin pertanyaan terakhir tadi dari Pak Ustadz. Nah itu sekali lagi Bapak Ibu ya, jadi untuk penerapan budaya positif ya saya yakin secara pribadi Bapak Ibu itu sebenarnya kita sudah melakukan budaya-budaya positif ya terhadap peserta didik dan bahkan menguatkan, mengingatkan ya 6 konten ini ya, akan tetapi saya hanya menguatkan saja dari segi teori ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya ya tentang kita melakukan berkolaborasi dengan saya tentang diseminasi atau aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat ya Bapak Ibu. Amin. Kemudian juga bisa semuanya bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terciptanya mungkin peserta didik yang memang selalu bersikap positif atau mengimplementasikan budaya positif baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.